Baik, ada respon kecewa yang sudah diutarakan jamaah asal Indonesia Ibu Nanik di segmen sebelumnya, begitu, dan kita akan konfirmasi secara lengkap bersama Bapak Farid Aljawi dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Ampuri. Assalamualaikum Pak Farid, akhirnya tersambung kembali Pak Farid, terima kasih. Nah, penundaan umroh ini apakah memang sudah dimusyawarahkan begitu dengan Kementerian Agama yang juga melibatkan Ampuri? Pak Farid. Ya, terima kasih Mbak Lopi. Beberapa waktu lalu kami diundang Kementerian Agama bersama kementerian lainnya, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Konjen RI di Jeddah, dan juga penerbangan, yang menginformasikan himbauan Presiden bahwasannya Omikron masuk ke Indonesia sehingga umroh perdana pada tanggal 23 Desember nanti ditunda. Ini tentu kecewanya mendalam bagi kami karena kami setelah 2 tahun tidak ada kegiatan yang semula direncanakan pada tanggal 12 Desember diundur menjadi 23 Desember, diundur lagi menjadi awal Januari. Menurut saya ini memang kita memahami pemerintah berupaya keras, namun kami berharap ya 23 Desember ini tetap diberangkatkan sehingga uji coba dalam rangka pelaksanaan ibadah umroh nanti yang ke depan jamaah akan diberangkatkan secara khusus dan bertahap itu bisa berjalan dengan lancar. Baik, masih berharap begitu 23 Desember ini tetap berangkat. Artinya apakah memang keputusan penundaan ini belum final, Pak? Masih ada negosiasi? Menurut kami masih ada negosiasi karena ini kan sifatnya himbauan. Jika ini sudah pelarangan resmi, tentu kita harus berlaku adil bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak diskriminasi hanya penyelenggara umroh saja yang tidak bisa berangkat, tapi orang bepergian ke luar negeri selain umroh bisa berangkat. Tentu ini dipertanyakan oleh berbagai pihak. Masyarakat sendiri bisa melihat bahwasannya di Saudi, sejak Omikron masuk ke Saudi, pemerintah Arab Saudi itu rapat. Dia menentukan apakah pelaksanaan umroh ini ditunda lagi, ditutup lagi, atau tetap menerima tamu-tamu dari berbagai negara. Namun sampai saat ini pemerintah Arab Saudi begitu ketat dan tetap menerima tamu-tamu dari negara lain. Hanya saja yang belum masuk Indonesia. Baik, sayangnya memang pemerintah Arab Saudi ini tetap membuka, tapi pemerintah Indonesia secara mandiri begitu menutup perjalanan umroh ke Arab Saudi. Oke, baik. Menurut saya bukan menutup, ini menunda. Ya, namun kalau kita tidak mulai dari sekarang, nanti mulainya di awal Januari, terus awal Januari ada kendala-kendala yang memang belum clear lagi, ini kecewanya makin bertambah dalam. Nah, kami mengusulkan sejak rapat kemarin bersama kementerian untuk berangkat dalam skala kecil, tetap diberangkatkan, tapi dalam skala kecil yang sesuai dengan ketentuan. Kami mematuhi apa yang menjadi ketentuan pemerintah Arab Saudi dan Indonesia terkait dengan protokol kesehatan, walaupun harus karantina di Indonesia sebelumnya 1 hari dan setelah pulang 10 hari. Baik, nah negosiasi apa yang dilakukan Ampuri sendiri begitu bersama jamaah Indonesia memperjuangkan jamaah Indonesia agar memang tadi harapannya tetap berangkat 23 Desember ini, Pak? Betul, kami atas nama Ampuri dan surat resmi kepada pemerintah terkait hal ini untuk bisa diberangkatkan dalam skala kecil, sehingga kalau berangkat ini kan kurang lebih 10 hari ya, sampai nanti Januari tim advance ini sudah selesai dan di Januari ini sudah bisa untuk masyarakat umum. Tapi kalau perdananya baru mulai Januari, tentu untuk masyarakat umum akan ditunda lagi kurang lebih 1 atau 2 minggu. Tentunya menambah rasa rindu masyarakat yang sudah menunggu untuk hadir melaksanakan ibadah umroh. Baik, terima kasih waktunya Pak Farid dari Ampuri. Selamat siang. Pemirsa, 5 hari jelang perayaan Natal, Pasar Asmk di kawasan Glodok ramai pedagang berjualan pernak-pernik Natal. Meski masih di masa pandemi, omset penjualan meningkat hampir 50%. Jelang Hari Raya Natal, Pasar Asmk di kawasan Glodok, Jakarta Barat masih menjadi salah satu tempat favorit masyarakat berbelanja pernak-pernik Natal. Selain tersedia berbagai pilihan, harga barang-barang yang dijual di sini pun terjangkau.
Di awal Desember, para pedagang kebanjiran pesanan hingga mengalami kenaikan omset penjualan mencapai 30%. Namun 5 hari jelang perayaan Natal, tak banyak pembeli yang datang. Sementara itu di Pasar Atom Surabaya, Jawa Timur yang juga menjual pernak-pernik Natal masih tampak sepi pembeli. Di pasar ini tersedia beragam pernak-pernik Natal seperti pohon Natal, bando berbentuk topi, Sinterklas, dan tanduk rusa juga kue-kue kering. Untuk harga jual pohon Natal bervariasi mulai dari Rp280.000 hingga mencapai Rp5 juta sesuai dengan ukurannya. Seperti apa antusiasme warga berburu pernak-pernik Natal? Kita bergabung dengan rekan Lineke Utsiki di Pasar ASMK Jakarta dan juga ada Oki Arisani di Pasar Atom Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Lineke dan juga Oki. Kami ke Lineke terlebih dahulu. Lineke, seperti apa antusiasme warga berburu pernak-pernik Natal di Pasar ASMK? Ya, Lovi dan juga pemirsa, biasanya jelang perayaan Natal ini ada satu tradisi yang dilakukan oleh umat yang merayakan, yakni dengan berburu pernak-pernik Natal maupun pohon Natal. Salah satunya seperti di Pasar ASMK di tempat saya berdiri saat ini nampaknya masih menjadi favorit dari masyarakat yang hendak merayakan Natal, menyemarakan hari kelahiran Tuhan Yesus dengan membeli pernak-pernik Natal maupun pohon Natal. Dan kalau misalnya kita lihat di sini tadi, untuk barang-barang ataupun pernak-pernik yang masih menjadi favorit di tahun ini masih sama di tahun sebelumnya, yakni tidak hanya pohon Natal saja, tetapi seperti pajangan-pajangan yang bertuliskan Merry Christmas untuk kemudian dipajang di tembok-tembok, kemudian gantungan, kemudian pita, slinger, dan juga bola-bola Natal ini masih menjadi favorit di tahun ini. Nah, kemudian mengapa Pasar ASMK kemudian ini masih menjadi favorit masyarakat yang hendak berburu pernak-pernik Natal? Di antaranya adalah dikarenakan pernak-pernik maupun pohon Natalnya yang terbilang cukup lengkap dan kemudian harganya juga yang terjangkau bergantung pada ukurannya. Contohnya saja pernak-pernik Natal yang ada di Pasar ASMK ini harganya dimulai dari angka Rp20.000 hingga dengan Rp250.000 saja. Sementara untuk pohon Natalnya bahkan ini dibanderol dari harga Rp100.000 saja hingga dengan 4 juta. Tentunya angka-angka ataupun harga ini jauh lebih murah ketimbang kita beli di pusat perbelanjaan. Selain itu tidak hanya menjual kepada mereka yang datang langsung ke toko, tetapi juga para pedagang ini menyediakan layanan pesanan antar kepada mereka para pembeli yang berasal dari luar kota. Tadi juga disampaikan oleh sejumlah pedagang bahwa untuk omset penjualannya di tahun ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun kemarin, yakni di angka kisaran 25 hingga dengan 30%. Tentunya ini menjadi angin segar adanya pergerakan roda perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Dan dari pantauan kami memang tidak semua toko kemudian yang ada di Pasar ASMK menjual pernak-pernik Natal, tetapi hanya beberapa pernak-pernik saja. Dan memang untuk euforia yang ada ini terbilang cukup tinggi, utamanya di awal bulan Desember. Sementara di pekan ini tadi disampaikan oleh pedagang memang tidak seramai biasanya karena mereka yang datang di beberapa hari jelang perayaan Natal ini adalah mereka yang hanya tinggal melengkapi kebutuhan Natal saja. Tidak hanya di Jakarta, tetapi bagaimana kira-kira euforia perayaan jelang beberapa hari perayaan Natal? Kita sudah bergabung dengan rekan Oki yang berada di Pasar Atom Surabaya. Oki, silakan dengan laporan Anda. Ya, Lineke, Lovi dan juga pemirsa, kalau tadi di Jakarta ada Pasar ASMK yang menjadi jujukan bagi masyarakat umat Kristiani untuk berbelanja kebutuhan pernak-pernik Natal, di kota Surabaya, Jawa Timur juga ada satu tempat favorit masyarakat yang menjadi jujukan mereka untuk berbelanja tentang semua pernak-pernik Natal. Salah satunya adalah di Pasar Atom, kota Surabaya, Jawa Timur. Di sini ada berbagai macam tenan yang menjual beragam pernak-pernik Natal dengan harga yang miring, baik menjual secara grosir maupun eceran, semua ada di sini. Salah satunya adalah di belakang saya ini ada salah satu tenan yakni Sejahtera Florist and Decoration yang menjual beragam pernak-pernik Natal, mulai dari aksesoris seperti ada hiasan-hiasan gantung, lalu juga ada bola-bola Natal, bintang-bintang hingga pita, bahkan ada juga pohon Natal mulai dari ukuran terkecil hingga terbesar 12 feet.
Nah, memang ini sudah memasuki H-5 perayaan Natal, namun antusiasme masyarakat ini sepertinya tidak terlalu banyak. Tapi kami mendapatkan informasi bahwa ramainya pengunjung atau ramainya pembeli yang berbelanja tentang pernak-pernik Natal ini sebelumnya sudah sempat membludak di minggu lalu. Jadi memang masyarakat terbiasa untuk berbelanja pernak-pernik Natal jauh-jauh hari, namun kini memasuki H-5 perayaan Natal, masyarakat sepertinya sudah mulai fokus pada persiapan bagaimana mereka mempersiapkan pohon Natalnya. Nah, sepertinya untuk lebih lanjut mengetahui bagaimana kondisi penjualan pernak-pernik Natal di stand yang sudah kami kunjungi, ada Mas Fendi Nurmansyah selaku manajer retail dari Sejahtera Decor and Florist. Selamat siang, Mas Nurman. Oke, selamat siang. Mas Nurman, kalau kita berbicara masalah penjualan atau omset nih, tahun ini mengalami kenaikan atau penurunan, Mas, di masa Covid sekarang? Di masa COVID sekarang ini kira-kira menurut saya ada kenaikan sekitar 50% ya, antusias dari masyarakat untuk pembelian barang Natal, ya. Ada kenaikan omset 50% dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau yang menjadi item favorit atau yang paling laris di Natal tahun ini apa, Mas Nurman? Yang paling favorit itu untuk aksesoris yang paling favorit, karena untuk yang pohon Natal kan itu bisa bertahan lama, tapi untuk aksesoris ini setiap tahunnya kan pasti ganti, gitu. Ya. Tadi kita juga sempat berbincang bahwasannya di Sejahtera ini tidak hanya menjual, tapi ada juga jasa pemasangan atau instalasi. Jadi paling jauh melayani daerah mana, Mas? Kemarin tim saya ada berangkat sampai ke Malang. Nah, itu juga merangkai instalasi perakitan pohon Natal dari sampai 9 feet sampai 12 feet juga. Nah, kalau kita membandingkan antara aksesoris dengan pohon Natal nih, Mas, semuanya saya lihat ada diskon juga nih. Nah, kalau diskon terbesar dikasih ke item yang mana nih, Mas? Kita kasih diskon terbesar itu di item pohonnya. Jadi bisa pembelian pohon itu bisa diskon sampai 50% ya. Sampai dengan 50%. Oke, terima kasih Mas Nurman, manajer retail dari Sejahtera Decor and Florist. Nah, ini kita buktikan, Lovi, bahwasannya memang ini dari memang kalau harga pohonnya saja itu ada di angka 2,6 juta, tapi jika rangkaian lengkap ini 4.700.000. Nah, memang di sini selain bagaimana mereka menjual item-item aksesoris seperti bola-bolanya saja atau pita-pita hiasnya seperti ini, bahkan hingga lampu-lampu gantungnya seperti ini, di sini juga menyediakan jasa instalasi atau pemasangan. Bahkan tadi dikatakan sudah sampai ke Kota Malang yang jaraknya bisa antara 90 kilo kalau dari Kota Surabaya. Nah, tentu untuk semakin menarik pengunjung, ada diskon yang diberikan hingga 40% untuk semua item yang ada di sini untuk memeriahkan Natal tahun 2021. Lovi, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, jadi pemirsa pilih yang mana nih? Merangkai pohon Natal sendiri atau beli langsung tadi yang sudah ditawarkan oleh Oki? Terima kasih ya Oki atas informasinya dari Surabaya. Sebelumnya juga ada Lineke yang menceritakan semarak perayaan Natal di Jakarta. Nah, semarak perayaan Natal juga tak lengkap rasanya jika tak ada yang manis-manis. Kira-kira apa ya? Penasaran kan? Selengkapnya usai jeda berikut.